Baik, terima kasih Saudara Ali. Tadi Saudara Ali jelaskan soal kriteria 340 pembunuhan berencana, kesengajaan yang sebelumnya dengan rencana, purba terat, katanya begitu kalau di buku. Nah, tadi disebutkan kriterianya adalah ada rencana yang disusun dalam keadaan tenang dan kemudian dilaksanakan dalam keadaan tenang juga. Kemudian ada jangka waktu yang cukup, walaupun itu sifatnya relatif. Kaitan dengan keadaan tenang, apakah ukuran untuk mengukur ini terkait dengan keadaan psikologis, sikap batin seseorang, atau apa? Bisa Saudara jelaskan? Dan untuk mendukung itu, melakukan penilaian soal keadaan psikologis seseorang dalam kaitan tadi, keadaan tenang atau emosional, apakah bantuan keilmuan lain seperti ilmu psikologis untuk melakukan penilaian itu dapat digunakan untuk membantu dalam konteks pembuktian? Silakan. Izin Yang Mulia, dalam pidana namanya circumstances. Jadi keadaan yang menyertai mengapa kemudian pelaku memutuskan kehendak dalam situ senang, kemudian rangkaian peristiwa apa yang mengindikasikan bahwa ada jeda pada diri pelaku dan selama jeda dia masih bisa berpikir secara tenang. Itu namanya circumstances. Maka dalam konteks kasus misalnya sangat mungkin alat bukti yang bisa menjelaskan adalah keterangan saksi pada saat pelaku memutuskan situasi dalam tenang itu. Di sini pentingnya kemudian dijelaskan motif. Motif apa yang mendasari pelaku ketika dia memutuskan kehendak untuk menghilangkan nyawa korban dalam situs tenang. Kemudian untuk menjelaskan motif, jelas saya tidak memiliki kompetensi untuk menjelaskan itu karena saya adalah hukum pidana. Maka bisa kemudian datangkan ahli. Ahli apa? Pasti bukan ahli pidana. Karena ahli pidana itu tidak pernah belajar tentang ilmu kejiwaan. Padahal kalau kita membaca bukunya Lamintang, di situ dijelaskan bahwa Simon mengatakan hal yang paling penting di dalam 348 kondisi kejiwaan. Saat pelaku memutuskan kehendak dalam situs tenang, saat ada jeda, kemudian saat melaksanakan kehendak itu. Maka disinilah pentingnya ahli psikologi dihadirkan seperti itu. Kalau ahli psikologi bilang gimana itu kan, maka nanti tergantung apakah hakim akan menerima itu atau tidak. Kalau saya jelas tidak kompeten untuk menilai bahwa dalam perkara ini pelakunya itu dalam situasi tenang. Karena saya hanya menjelaskan berdasarkan parameter-parameter di dalam penjelasan pasal 30. Maka kalau kemudian ada ahli psikologi yang bisa menjelaskan, tinggal dijelaskan saja gimana hasilnya. Karena biasanya dia punya metodologi yang kita harus menghormati itu. Jadi misalnya begini, ada orang, saya termasuk orang yang mengatakan kalau terhadap kasus tertentu dia menggunakan perspektif ilmu yang lain, misalnya psikologi, dia punya metodologi, saya harus menerima itu. Kenapa? Saya nggak punya keahlian selain menerima, kecuali memang metodologi yang digunakan ternyata tidak valid, misalnya karena ada manipulasi, itu baru kita tidak bisa menerima itu. Sepanjang metodologi itu rasional dan itu diterima sebagai apa? Metodologi baku di dalam melihat apakah memang ada situasi tenang, ya, baik saat memutuskan maupun ada jeda waktu, maka saya kira itu perlu untuk diterima sebagai alat bukti di dalam mengungkap suatu fakta. Demikian.